malam teman-teman. Kita sampai di sesi yang ketiga hari ini, IG Live Series Golden Hour Talks volume 42. Dan menarik sekali, minggu ini kita akan ngobrol dengan salah satu sosok yang saya anggap juga mentor saya, lalu inspirasi terkait dengan banyak hal baik di Indonesia. Beliau mendirikan satu platform media bernama GNFI atau Good News from Indonesia, sehingga narasinya juga yang akan kita obrolin adalah seputar apa sih yang menjadi concern kita terkait hal-hal baik yang perlu diketahui oleh banyak orang di Indonesia. Jadi mari malam ini kita bicara baik tentang Indonesia bersama Mas Akhyari Hananto, yang saya akan langsung invite beliau. Senang sekali beliau bisa bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok gambar saya nggak keluar ya, Mas? Di saya keluar, Mas. Mungkin masih loading. Oh ya. Oh, oke. Kalau Mas Taufan kelihatan gambarnya, tapi suara saya kelihatannya. Kelihatan. Loud and clear, Mas. Kacamatanya keren banget, kelihatan jelas. Oke. Sip. Alright. Jadi kita lanjut aja apa gimana, Mas? Apa mau coba masuk ulang? Jadi gini, kalau mau saya ngundang Mas Taufan. Jadi biasanya bisa seperti itu. Tapi saya di atas tadinya nanti. Atau seperti ini nggak masalah sih. Cuman saya nggak bisa lihat wajah saya. Oh gitu. Tapi di saya aman sih, Mas. Nanti rekamannya saya kirim. Soalnya gini, kendalanya adalah kalau saya yang diundang, saya yang nge-lag. Saya. Okay. Let's do it. Gini aja. Yang penting aman. Oh, gini aja ya. Oke, siap. Baik, aman ya, Mas ya. Baik, ya silakan minum dulu. Teman-teman, selamat malam. Malam ini kita akan ngobrol dengan Mas Ari. Tapi Mas gini, rasa-rasanya mungkin nggak enak kali ya. Kalau apa, coba live dulu, ntar saya invite lagi, Mas. Tes gitu. Boleh ya. Oke, kita tes. Siap, silakan. Monggo. Oke ya, ini biasa teman-teman, di awal nih terjadi hal-hal teknis seperti ini. Kita akan undang lagi beliau. Saya coba invite sekali lagi, mudah-mudahan gambarnya di sana keluar. Saya invite sekali lagi. Sudah, Mas? Tetap nggak bisa, tapi nggak apa-apa, Mas. Yang penting you can see. Tadi sempat lihat rekamannya dan saya lihat. So let's do it. Oh, oke. Ya udah, berarti aman ya. Hai, waduh, ada Mas Angga Fauzan nih. Dari Boyolali. Mas Ari. Halo, Mas dan teman-teman, izin memperkenalkan Mas Ari terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Kita sepakat malam ini kita bicara baik tentang Indonesia langsung dengan tokoh dan sosok yang pas banget ini. Dan izin, Mas, saya membacakan profilnya yang saya kemarin minta juga langsung dengan beliau. Baik teman-teman, beliau bernama Akhyari Hananto, panggilan akrabnya Mas Ari, lahir dan besar di Yogyakarta, dan beliau mengawali karir di sektor perbankan. Dimulai dari sebuah bank swasta nasional di Jakarta, lalu dilanjutkan ke Asian Development Bank di sektor technological development, dan juga pernah bergabung di lembaga non-profit NGO yang berbasis di UK, di London, Inggris, dan menjadi country director LSM tersebut di negara Kamboja. Jadi pengalamannya ini internasional, makanya beliau mendirikan juga se-Asia begitu ya. Dan karirnya berlanjut, Mas Ari ini menjadi penasehat politik dan ekonomi di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya hingga tahun 2014, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi sociopreneur dan sociopreneur dengan membesarkan gerakan sosialnya. Good News from Indonesia, ini atau GNFI, dan saya juga I am a fans of GNFI, sebuah media digital yang berfokus pada berbagi kabar positif dan inspiratif tentang Indonesia. Nah, dari GNFI lah pada 2012 lalu, Mas Ari dinobatkan sebagai netizen paling berpengaruh di Indonesia, luar biasa, versi majalah The Marketers. Nah, GNFI juga berprestasi teman-teman, karena GNFI juga mendapatkan Anugerah Komunikasi Indonesia dari pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Dan kini, wah luar biasa nih teman-teman, Mas Ari juga penulis buku. Beliau sudah menulis 9 buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tinggal nunggu versi bahasa Kambojanya, Mas, belum ada. Bahasa Madura juga belum bikin. Bahasa Madura boleh.
Dan beliau juga aktif teman-teman mengisi berbagai sesi di kampus-kampus offline dan online, dan menjadi dosen tamu di berbagai kampus di Indonesia dan Malaysia juga. Dan karyanya 3 tahun lalu di 2017, Mas Akhyari mendirikan Good News from Southeast Asia untuk memperkuat people to people relationship antar negara-negara Asia Tenggara. Yeay, kita kasih tepuk tangan. Saya masih beli mesin V8 tuh Mas, yang ada efek tepuk tangannya. Nanti kalau ada itu kan seru tuh. Biar kayak sama kembang api. Sama kembang api, Mas. Sama kembang api. Siap-siap. Mas Ari, sehat Mas Ari? Surabaya gimana Mas sekarang, Mas? Surabaya happy and unhappy. Happy-nya karena rasanya sih ekonomi sudah mulai bergerak ya, mulai bangkit pelan-pelan. Unhappy-nya karena saya melihat banyak kerumunan di mana-mana without following the protocol. Dan luar biasa. Ya, itu rasanya keprihatinan kita bersama, karena kita lihat kemarin juga libur panjang di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ini semoga menjadi perhatian kita semua, kawan-kawan, terutama mereka yang bergerak di bidang ini gitu, agar saling mengingatkan lah, kira-kira gitu. Ya, betul banget, karena kita memang belum selesai ya berperang dengan COVID-19, dan seperti memang narasinya memang harus konsisten dan sustain, atau enggak nanti ada satu titik di mana semuanya meledak gitu ya, dan kita akhirnya kekurangan dari berbagai infrastruktur yang ada, dan itu kita tidak harapkan tentunya. Semoga teman-teman sehat. Ada concern Mas, silakan Mas. Cuman begini, artinya kalau kita ngomong tentang COVID kan narasinya kan green gitu ya, sendu gitu. Betul. Ada kabar baiknya juga gitu, karena ternyata dari COVID kita belajar banyak bahwa Indonesia itu ternyata mampu berbuat banyak. Misalnya, let's say di UNER yang dulu kayaknya diem-diem aja ternyata menemukan vaksin misalnya. Walaupun masih ada perdebatannya, tapi at least mereka sudah doing something. Dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun minus, tapi at least ya kita sedikit lebih baik dibandingkan tetangga terdekat ya. Singapura itu terjun bebas 33% di kuartal kedua, Malaysia 14%, Thailand 12%, rasanya sih Filipina 10%. Nah, kita cuman dalam tanda petik minus 5%. Gitu. Jadi kita melihat dari perspektif itu. Nah, kalau kita lihat grimnya terus, ya udah nggak bangkit-bangkit kita. Iya, betul Mas. Nah, Mas Ari, ini terkait dengan perspektif Mas Ari sebagai seorang praktisi dan juga akademisi. Saya melihat kalau ketika sudah mulai sharing di berbagai macam forum, bagaimana Mas melihat benar-benar nih positioning Indonesia saat ini 5 tahun, mungkin kita sampai 1 dekade ke depan deh, mungkin 10 tahun ke depan, itu seperti apa Mas positioningnya? Karena saya mungkin kita terbuai dengan berbagai narasi-narasi yang ada di berbagai media, tapi teman-teman yang menarik dari Mas Ari ini, beliau kadang memiliki sudut pandang yang unik, beda dari yang lain. Nah, kita akan dengarkan pemaparan beliau, gimana Mas positioning Indonesia saat ini dari sisi yang titik yang realistis semacam, kira-kira gimana Mas? Jadi gini Mas, kalau kita lihat dari berbagai sudut ya. Saya masih ingat ketika 10 tahun lalu, kira-kira tahun 2009 ya, kita masih ingat Lowry Institute Australia itu mengeluarkan rilis reputasi global dari setiap negara, gitu kan? Dan reputasi Indonesia global, jadi Indonesia dilihat dari berbagai sudut, kemudian diperingkatkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara gitu. Dan kita waktu itu di bawah Filipina gitu. Filipina tuh, kalau kita di bawah Filipina itu something very, very wrong waktu itu ya. Kemudian organisasi institusi yang sama mengeluarkan report lanjutan sekitar kira-kira 2013, dan kita sudah berada di peringkat keempat di Asia Tenggara. Jadi di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian baru Indonesia, di bawahnya lagi Vietnam, Brunei dan segala macamnya. At least kalau kita mau melihat ke depan, kita harus melihat ke belakang dulu, dan kita ternyata memang ada progres di sana, Mas. Satu itu. Nah, rasanya ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi juga. Ada beberapa hal yang kita progressing, catching up dengan yang lain. Tapi di sisi lain, negara lain juga bergerak cepat. Misalnya kayak kebebasan pers, misalnya ya. Kemudian indeks demokrasi. Kemudian tentang how powerful is your passport. Jadi misalnya kalau kita ngomong salah satunya ya,
kalau kita ngomong tentang reputasi sebuah negara, itu tidak bisa lepas. Ya mau nggak mau harus dibilang bahwa seberapa dikjaya paspor kita. Itu salah satu indikator, Mas. Dan kita memang masih di bawah Thailand. Jadi Singapura nomor 1, Malaysia, kemudian Brunei, Thailand, Indonesia. Filipina di bawah kita, Vietnam di bawah kita. Nah, rasanya 10 tahun ke depan kita akan melihat sebuah ini kita masukkan faktor COVID juga ya. Kita akan melihat sebuah perubahan. Kenapa? Karena pada dasarnya saya melihat Indonesia itu sudah menemukan, at least sudah menemukan pola kecil-kecilan, Mas. Tapi tinggal menyuruhkan bersama-sama, yaitu kita paham, kita sadari bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menyadari Indonesia punya kekuatan baru yang namanya digital economy. Kita tergolong yang paling maju di kawasan, di Asia Tenggara kita paling maju. Saya belum lama ini pergi ke sebuah kota kecil di Jawa Timur, dan di sana itu e-payment itu sudah menggejala, Mas. Beli bakso di pinggir jalan, kayak di ruko-ruko pinggir jalan, bayarnya e-payment gitu. Nah, di negara lain mungkin belum seperti itu gitu. Nah, kemudian tahun lalu Google and Temasek itu mengeluarkan satu report baru, saya lupa judulnya, tapi Indonesia dijangka akan menjadi the economic giant in digital pada tahun 2025. Dan rasanya kita ketika COVID ini terjadi, justru digital economy ini tumbuh, gitu kan? Ada kontraksi sedikit, tapi tumbuhnya terus. Artinya orang mulai berpikir bahwa, oh ini rasanya way out ini solusi kita seperti ini nih. Nah, ketika Jepang itu tahun 60-an itu mempunyai industri otomotif, industri industri elektronik, kemudian Korea punya industri kimia dan industri waktu itu perkapalan ya, kemudian China dengan industri rumah tangganya. Industri-industri yang menjadi sektor pendorong, menjadi lokomotif mereka mencapai titik seperti sekarang ini. Ya, saya rasanya melihat bahwa industri digital kita itu akan menjadi pendorong, menjadi lokomotif bagi industri-industri lain untuk maju. Jadi kita memahami itu, kita menyadari itu, Mas. Rasanya dalam 10 tahun ke depan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Berarti kalau kita bicara digital, kata kuncinya berarti merupakan satu infrastruktur digital berarti ya, yang memang menjadi jembatan bagi entah itu baik tourism, pariwisata, dari sektor-sektor industri kreatif lainnya dan lain-lain. Begitu ya, Mas? Kira-kira? Saya rasa infrastruktur bagus, betul, tapi terlalu kecil infrastruktur. Menurut saya lebih ke ekosistem, Mas. Ekosistem lebih besar lagi. Betul, ekosistem lagi kan di situ ada infrastrukturnya, ada demand, ada supply-nya, ada talent, kemudian ada modal dan segala macam. Ekosistem kita sudah terbentuk rasanya, pelan-pelan sudah terbentuk. Pemerintah juga sudah mulai catching up, rakyatnya sudah mulai siap. Gitu. Nah, tinggal bagaimana agar kita, rakyat kita ini makin banyak yang mempunyai disposable income. Jadi pendapatan yang bisa dispose sewaktu-waktu gitu ya, tanpa pusing lagi gitu. Jadi artinya kalau secara sederhana harusnya kelas menengah Indonesia bertambah gemuk lagi. Nah, ketika itu terjadi, maka saya bilang tadi ekonomi digital ekosistem tadi yang akan menjadi pendorong yang lain-lain. Nah, ini sangat relate dengan demografi Indonesia saat ini ya, jumlah usia produktif yang begitu menggurita dan semakin banyak. Nah, Mas, gimana cara supaya narasi Indonesia tuh benar-benar optimal di kalangan anak muda, Mas? Karena memang kita tahu lah, nggak usah ngomongin milenial deh, kita ngomongin generasi yang sebelumnya aja banyak opini yang terpecah belah. Kita bicara isu perbedaan, jadi viral, isu jadi viral. Kesannya hal-hal baik yang sifatnya optimis itu gaungnya tidak sebesar berita-berita yang mungkin tone-nya negatif. Nah, kira-kira seberapa optimis nih Mas Ari untuk terus menggaungkan berita baik, terutama di kalangan teman-teman muda, Mas? Nah, ini pertanyaan menarik, Mas. Saya pribadi sebenarnya menunggu, Indonesia itu punya momen pemersatu atau ikon pemersatu lah. Tahun 58 itu Jepang itu meluncurkan Shinkansen, Mas. Mereka hancur lebur karena perang, rakyatnya tercerai-berai, mudanya mati, buahnya dan segala macam. Kemudian tiba-tiba 58 muncul Shinkansen. 64 mereka menjadi tuan rumah Olimpiade. Dan dari situ kemudian muncul satu ikon, terserah mereka mau politiknya milih siapa dan segala macamnya. Ketika ada pemersatu, ada ikon yang mempersatukan mereka, maka Jepang bisa menyatukan energinya, menyatukan ide-idenya, menyatukan sumber dayanya. Nah, hal yang sama terjadi ketika tahun 70-an, 80-an di Panama, Mas. Panama itu sekarang negara kaya. Mungkin
em, sedikit di atas Malaysia ya pendapatan per kapitanya. Udah tergolong maju gitu ya di Amerika Tengah. Jadi kalau di sini ada Amerika, di sini ada Amerika Latin, kemudian ada rantai kecil itu ada Nicaragua, kemudian El Salvador, ada Panama di situ. Nah, tahun 70-an tuh mereka tercerai-berai, Mas. Ada juga intervensi Amerika Serikat dan segala macam. Tapi ada ikon pemersatu namanya Roberto Duran, petinju, Mas. Jadi dan mereka juara dunia di mana-mana gitu. Jadi berkali-kali nggak pernah kalah gitu. Itu pemersatu. Nah, kita saat ini is hungry for that kind of icon. Ketika ada ikon pemersatu itu, entah itu ikon apa, entah yang bikin happy atau bikin sedih, kayak kemarin bikin apa namanya pesawat N250 dibawa ke Jogja itu lewat darat itu sedih saya gitu. Nah, harusnya itu menjadi iya, harusnya itu menjadi dinarasikan oleh media-media besar, para influencer kita semua untuk apa istilahnya membangun narasi bahwa kita dulu pernah berjaya gitu di angkasa. Nah, tapi kita miss di sana. Nah, rasanya seperti itu, Mas. Satu. Kedua, bahwa sebenarnya memang ada gap antara mereka yang apa namanya, ada yang digital community and non digital community. Tapi rasanya itu bukan menjadi alasan karena toh dari dulu ada gap juga ketika kita ngomong ada TV dan segala macam, ada juga yang nggak punya TV. Tapi toh kita juga mempersatukan itu. Again, saya nggak tahu pemersatu kita akan menjadi apa atau seperti apa bentuknya. Nah, but we need that. Oke. Bisa mungkin pemersatu ini bisa individu, momentum, situasi atau apa namanya atau hal lain mungkin. Kalau dari ide apa imajinasinya Mas Adi sendiri, apa yang paling representatif untuk Indonesia, Mas? Kalau kita bicara tadi ikon pemersatu, ikon yang sifatnya memang situasional, situasi, atau memang sosok individu, atau apa mungkin ada hal lain? Anything. Nah, bisa juga gabungan banyak-banyak. Contoh misalnya nih. Kita tapi harus ini ya linear ya, terus naik gitu ya. Contoh kita misalnya juara sepak bola Piala AFF, kemudian naik lagi juara Piala AFC, kemudian lagi masuk Piala Dunia gitu. Itu nggak mungkin nggak bersatu, Mas. Maksudnya at least ketika stadion penuh, kemudian pemain berjajar-jajar, semua berdiri, lagu Indonesia Raya dinyanyikan, itu apa yang nggak bersatu gitu. Nah, at least itu. Kalah atau menang kalau sudah masuk Piala Dunia ya itu mereka pulang tuh disambut. Nah, ketika itu apa namanya dilakukan secara terus-menerus progresif gitu, no matter berapapun kecilnya itu rasanya akan menjadi banyak hati atau berjuta hati akan tertaut ke sana. Yang penting itu progresif. Mas, saya mau cerita sedikit saja tentang boleh, banyak juga boleh. Kalau Mas Taufan nanti apa namanya Google tentang kisah bagaimana tim pesepeda Inggris ya. Itu adalah selama 100 tahun sebelum tahun 2005 ya. Sebelum tahun 2008. Selama 100 tahun mereka tuh nggak pernah juara apapun. Mereka adalah tim balap sepeda pecundang di Eropa. Bahkan produsen sepeda di Eropa itu kalau mau dipakai atlet sepeda Inggris mereka nggak mau. Waduh, jangan nanti nggak laku sepedaku sampai segitunya. Nah, kemudian tahun 2005, mereka menemukan satu pelatih baru. Nanti silakan, saya lupa namanya di Google. Dia itu mempunyai satu ide yang cemerlang dan itu bisa menjadi ide kita juga. Bahwa no matter how small is your progress, but you have to make progress every day. Jadi, sang pelatih itu punya ide-ide kecil saja, tapi dia perbaikan setiap hari ada perbaikan. Contoh misalnya, catnya sepeda ini jangan hitam tapi putih agar lebih menyerap panas misalnya gitu. Atau sepatumu itu harus sebelum bermain harus di hair dryer dulu biar kering dan segala macamnya. Kalau dinaikkan dalam sepedanya itu truknya itu jangan pakai baknya jangan warna hitam karena nanti debunya nggak kelihatan jadi warna putih. Hal-hal seperti itu, Mas. Itu namanya the apa namanya aggregation of marginal gains. Dan dalam waktu 3 tahun ketika mereka berlaga di Olimpiade Beijing 2008 dari 10 medali emas yang diperebutkan mereka merebut 7. Kemudian mereka juga juara Tour de France berkali-kali. Mereka pokoknya segala macam dan pelatihan itu sekarang menjadi salah satu warga kehormatan di Inggris gitu. Nah,
ini yang menurut kita, menurut saya di Indonesia itu perlu dibangun, bahwa sebenarnya kita itu mungkin beberapa kali kita bikin perbaikan, celung, 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 tapi sporadis, tidak sustainable, tidak progresif dan linear terus ke sana gitu. Jadi apa namanya, kita belum ke arah sana. Nah, rasanya sih yang paling penting saat ini ada usaha untuk menghubungkan simpul-simpul perbaikan ini, disimpulkan agar bergeraknya bisa paralel bersama-sama gitu. Dan ini tugas kita bersama. Mas Taufan punya rumah milenial, kemarin sudah saya sebutkan juga di peluncuran di Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Siap. Ya, Mas. Nah, ini kalau kita menyambung lah, ini kebetulan ke pertanyaan selanjutnya adalah menurut Mas Ari, bagaimana pergerakan teman-teman muda saat ini? Kita tahulah mungkin narasi setiap periodenya tuh berbeda-beda ya, dalam artian karakter generasi dengan situasi kan tuh saling berpengaruh, ada pengaruhnya. Ketika dulu bagaimana teman-teman menyuarakan aspirasi, turun ke jalan segala macam, lalu di 2009, 2010 Facebook, Instagram naik, ada Iman Usman, ada Alanda Kariza bikin berbagai macam komunitas sosial. Lalu di 2011 sampai 2016 narasi komunitas naik, berbagai macam komunitas naik. Lalu di 2016 sampai 2018 akhir narasi komunitas turun karena tahun politik. Nah, sekarang ini menurut saya kebangkitan dari komunitas-komunitas lagi, Mas. Nah, dan kalau kita ketik di Instagram, apapun itu keluar banyak sekali inisiatif kebaikan, baik dari yang sifatnya SDGs ataupun hal-hal lain di luar itu. Nah, bagaimana Mas Ari melihat fenomena ini dan emang sebegitu berdampaknya mereka kah untuk perubahan bangsa ini, atau ada hal lain mungkin dari perspektif kritisnya Mas Ari melihat ini tuh seperti apa? Saya rasa begini ya. Saya waktu itu tahun lalu sempat diundang ke apa namanya, pertemuan komunitas kawan-kawan di Bangkok di Thailand gitu. Yang datang tuh komunitas-komunitas juga anak muda dari berbagai macam provinsi gitu. Satu hari penuh kita ngadakan ya ngobrol aja, kayak kayak talks gitu ya, dialog gitu. Ada perbedaan menurut saya. Jadi kalau di Thailand itu biasanya yang saya pelajari ya, itu ketika mereka bergerak, mereka beraktivitas, berkomunitas, berjejaring, itu ketika mereka they have much time, mereka punya enough time, mereka sedang berada di kuliah atau sedang belajar di bangku SMA gitu. Tapi ketika mereka sudah bekerja, ketika mereka sudah terikat dengan corporate misalnya itu, semangat itu hilang. Yang saya baca waktu itu di Indonesia rasanya hal itu bisa kita hindari. Artinya saya masih melihat banyak sekali anak muda Indonesia yang bahkan ketika mereka sudah bekerja di pemerintahan, bekerja di BUMN, bekerja di menjadi wirausaha dan segala, mereka masih begitu aktif bekerja tanpa pamrih di luaran. Betul. Ya seperti kita juga gitu. Dan ini something that we have to celebrate, we have to cherish gitu. Kita harus rayakan itu. Kenapa? Nggak semua negara seperti itu. Banyak negara seperti juga saya pernah 1 tahun tinggal di Kamboja, Mas. Itu ya mohon maaf hampir tidak terlihat, tidak terasa ada komunitas-komunitas anak muda seperti di Indonesia. Saya tahun 2015 sampai 2019, Mas, keliling ke 37 kota, second layer cities, jadi kota sedang begitu ya di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh sampai ke Ternate gitu. Di setiap kota tidak pernah tidak saya tidak menemukan anak muda yang begitu antusias bergerak, berjejaring, mempunyai ide-ide. Di Bangka itu ada dari Sungai Liat sampai ke Pangkal Pinang, itu kan agak jauh ya, satu jam. Mereka anak-anak muda ini ada yang bergerak setiap hari dari Tanjung Sungai Liat ke Pangkal Pinang untuk memarketingkan atau memasarkan produk-produk hasil pertanian, hasil bumi dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang untuk membantu warga lokal di sini. Wow. Mayoritas sudah seperti itu, Mas. Ini bukan digital, tapi mereka sampai seperti itu. Dan mereka kalau misalnya lagi kuliah gantian dengan yang lain, sampai seperti itunya. Saya tanya, apakah mereka dibayar? Enggak. Dapat apa? Saya didoain sama ibunya. Nah, hal-hal seperti itu, Mas. Hal-hal seperti itu. Di Malang ya, Malang dan sekitarnya itu adalah salah satu pusat industri susu di Indonesia. Nah, susu itu tidak bisa
tahan lama. Susu itu cuma mungkin 72 jam harus dibuang dari dia diperas sampai dikonsumsi itu cuma punya waktu 72 jam. Bayangkan betapa pendeknya itu. Nah, anak muda di Indonesia di sana itu bikin satu teknologi yang memungkinkan susu itu bisa bertahan berbulan-bulan gitu. Wow. Ketika saya tanya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ini di teknologi ini bikinnya susah nggak? Yes, bisa dibikin tapi agak susah. Mereka bikin ratusan masih sebar ke petani-petani itu dengan harga yang separuh dari harga mereka bikin gitu. Ini anak muda Indonesia, Mas. Makanya kemarin saya bilang bahwa ada satu kebahagiaan besar ketika Legatum Prosperity Index 2019 itu muncul. Orang Indonesia ini adalah peringkat pertama di dunia, bayangkan, peringkat pertama di dunia dengan tingkat kerelawanan tertinggi, ya. Relawan itu kan artinya bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa dibayar, bekerja tanpa mengenal waktu, mereka mengalokasikan waktu, uang, tenaga, dan lain-lain untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini nomor satu di dunia, Mas. Artinya apa yang kita lihat selama ini itu terbukti dengan riset dan studi yang dilakukan oleh Legatum Prosperity Index. Kira-kira gitu. Iya, berarti ini satu apa namanya antitesis ya, atau mungkin apa anomali dari yang dimana kita menganggap teknologi itu kalau di luar kan narasinya memisahkan, membuat individualis itu menjadi semakin apa ya, semakin individual, orang itu semakin individualis karena teknologi, semakin egois, rasa komunalnya berkurang. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia. Justru kan peran digital itu merekatkan ruang-ruang dan menguatkan kohesivitas sosial ya, Mas ya. Betul, nah, jadi betul, gimana betul. Mas Ari melihat semangat gotong royong itu, Mas? Kenapa kita masih terus punya itu walaupun kita juga deras sekali ya pengaruh digitalnya, Mas? Jadi ada satu saya bilang ada satu DNA yang tidak bisa lepas dari darah, dari jiwa orang Indonesia itu, Mas. Jadi bayangkan ya ketika krisis 98, saya masih ingat sekali, masih kecil juga, saya masih ingat sekali ketika itu Malaysia dan Singapura itu menutup perbatasan, Mas. Laut-lautnya ini ditutup melalui ya secara ketat, kapal-kapal perangnya ditutup. Mereka nggak tahu, tapi baru ketahuan juga beberapa tahun terakhir ini. Kemudian Amerika dan Eropa sudah bilang akan terjadi eksodus besar-besaran dari Indonesia keluar. Apa yang terjadi? Nggak ada tuh. Nggak ada orang Indonesia eksodus keluar. Ada 1, 2, 3 dari ratusan juta. Nggak ada. Apa yang terjadi gitu? Jadi Indonesia itu, Mas, punya satu keterikatan sosial bond. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari akarnya. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari kampung halamannya. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari ibu bapaknya. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari teman-temannya. Mereka nggak bisa jauh-jauh dari bakso, rawon, dan segala macamnya. Jadi ada satu kombinasi, ada satu ekosistem yang membuat orang Indonesia tuh betah berlama-lama di Indonesia, tapi membuat mereka nggak bisa berdiam diri gitu. Jadi saya kalau melihat orang Jepang ya, orang Jepang itu kalau saya pernah satu pesawat dengan orang Jepang berpuluh jam gitu karena kita transit kita terus ikut dia gitu loh. Yang saya amat tidak di dia itu ya, dia itu mulai dari dia masuk pesawat, di dalam pesawat sampai dia turun berat dia bisa sendirian, nggak ngomong apapun, dia baca buku apa-apapun tidur. Wow. Orang Indonesia kuat dia nggak ngomong sama siapa-siapa ya. Nggak kuat. Kalau saya nggak kuat, Mas, mending mati sisa. Orang Indonesia nggak kuat, nggak bisa diam. Nah, bagusnya adalah ada teknologi. Dan ini yang merekatkan, menggabungkan. Jadi ide-ide kita, ide orang Makassar, ide orang Ternate, ide orang Aceh, orang Ambon, itu kemudian tercurahkan melalui teknologi. Dan ini berkah menurut saya. Ya kalau dibilang apakah ini menjauhkan? Yes, to some extent yes. But ketika kita ngomong perspektif yang lain, Mas Taufan tadi betul bahwa ternyata ini justru merekatkan, justru ini menjadi simpul-simpul gerakan-gerakan baru ya di kalangan anak muda kita. Oke, Mas, ini saya mau nanya satu pertanyaan yang mungkin kalau saya tanya ke orang juga mungkin jawabannya nggak selalu sama. Pertanyaan seperti ini, ke depan katanya ada proyeksi bahwa kekuatan masyarakat sipil itu akan lebih menjadi tumpuan konteks kenegaraan lah Indonesia itu dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi situasi sosial dibanding pengaruh dari negara sebagai institusi. Karena kekuatan itu ada di masyarakat sipil itu sendiri, lebih hadirnya civil society organization atau mungkin konteksnya komunitas atau
organisasi-organisasi yang memang ada di tengah, tidak berpolitik secara partai begitu. Nah, gimana Mas Ari melihat ini, jawabannya seperti apa? Apakah memang iya kekuatan dari civil society ini akan sebegitu besar, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa disampaikan gitu, Mas? Silakan, Ya, Mas Ari. pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Jadi, apakah nanti menjadi civil society, civil power itu akan menjadi dominan Iya, di civil Indonesia power. gitu loh. Yes, ya, Ya, dominan. Apakah memang, kalaupun dominan, sampai mana efek dominannya itu, Mas? Apa yang bisa dipengaruhi gitu? ya, di Indonesia rasanya kita masih perlu, we still, kita masih belajar ke sana. Kita masih belajar di mana kekuatan sipil itu menjadi kekuatan yang dominan, kekuatan yang mengaruhi arah bangsa gitu. Indonesia belum sampai ke sana, Mas. We aspire to go there. Kita bercita-cita menuju ke sana, tapi kita masih terus struggling, struggling artinya yang positif ya. Kita masih terus belajar, kita masih terus berjejaring dengan yang lain untuk menjadi kekuatan penentu itu. Nah, rasanya apa namanya? Kita perlu belajar dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu semua hal itu terkait dengan civil power. Bagaimana mereka apa namanya ketika Perang Dunia II, Amerika Serikat itu awalnya tidak mau ikut perang, sama sekali nggak ikut perang. Kenapa? Rakyatnya nggak mau perang. Nah, kemudian akhirnya Jepang menyerang Hawaii, kemudian mereka ikut ini. Dan kemudian mereka lah masyarakat juga lah yang juga menghentikan perang Vietnam. Perang Vietnam itu bukan karena Amerika kalah dengan perang dengan Vietnam, enggak. Nah, pemerintah Amerika, militer Amerika kalah dengan masyarakatnya yang berada di Amerika Serikat. Kita perlu belajar di sana. Jepang juga makin ke sini makin bagus civil power-nya. Nah, dan saya rasa sih Indonesia perlu pelan-pelan menuju ke sana. Rasanya kita di Asia Tenggara juga belum ada yang sampai ke sana. Bisa jadi ya kalau kita memulai dari sekarang dengan gerak cepat kita akan menjadi pioneer di sini. But still Mas, to be quite honest, kita belum ke sana dan we aspire sekali lagi saya we aspire menuju ke sana. Arah ke sana ya. Arah ke sana. Okay. Baik. Nah, Mas Ari, selanjutnya kan Mas Ari juga sering keliling kampus ya, dari kampus lain kampus lain, dari forum satu ke forum satu yang lain. Bagaimana Mas Ari melihat apa ya, generasi saat ini, Mas? Mungkin ada dua perspektif ya, Mas ya. Perspektif yang kritis sama perspektif yang konstruktifnya, yang positifnya. Apa yang Mas Ari lihat dari teman-teman adik-adik yang sekarang mungkin di SMA, kuliah, ataupun yang baru-baru kerja ya sebagai working millennials lah gitu. Gimana, Mas? Ya, ada ini pertanyaan yang challenging ya, karena saya mungkin ada 20-an kampus lebih yang pernah saya ini kan dalam 2 tahun terakhir ini, mulai dari Medan sampai Ambon gitu, dan rasanya memang ada perbedaan Mas antara Jawa dengan luar Jawa gitu. Jangankan Jawa dengan luar Jawa, Jakarta dengan Jawa Timur aja sudah beda. Dan tapi saya ngomong overall deh. Overall anak-anak muda kita apa namanya masih dalam, kalau kita ngomong tentang kampus berarti mahasiswa ya. Ada yang masih berkutat pada apa namanya pada mindset bahwa setelah kuliah kira-kira saya kerja di mana, saya kerja apa, setelah kuliah saya ngapain gitu, kira-kira seperti itu. Jadi apa namanya banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan semenjak mereka kuliah pun, tapi itu yang belum mereka kerjakan. Tapi saya bisa bilang bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu di antara mereka yang betul-betul begitu bagus, mereka begitu aktif bahkan mereka selama di kuliah pun, dan belakangan saya apa namanya in touch dengan mereka, dan mereka sudah menjadi powerful in society gitu. Dan kalau di Indonesia Timur terutama itu saya melihat bahwa apa namanya saya pernah ke Sumbawa dan saya nangis sekali Mas. Di Sumbawa itu di Bima dan Dompu ya. Saya pernah ngajar di salah satu kampus di 3 di sana, dan ketika saya tanya kira-kira setelah kamu kuliah mau ngapain gitu, hampir 100% raise their hand, hampir 100% mereka bilang saya mau jadi pegawai negeri. Dan seberapa besar sih alokasi pegawai negeri buat mereka, sementara setiap tahun mereka akan ini gitu. Dan ini yang tidak kita dapati di Indonesia. Saya dari satu sisi saja, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Amerika Serikat itu salah satu apa namanya faktor mereka begitu majunya adalah
mereka berkutat atau kuat sekali di bidang entrepreneurship. 12% dari populasinya mereka menjadi entrepreneur. 12% kalau nggak salah. Kemudian Singapura itu 8%. Kemudian Malaysia itu sekitar 4,5-5%. Kita mungkin kurang dari 2%. Nah, rasanya sih Mas, kita perlu kembali menggaungkan bahwa Indonesia is growing country and have a lot of potentials to grow. There is a big room for development. Kita harus terus-menerus menegaskan itu pada adik-adik kita bahwa jika mereka mau bergerak saja, banyak hal yang bisa mereka lakukan. Banyak potensi yang bisa mereka raih. Banyak kesempatan-kesempatan baru yang mereka bisa tangkap. Gitu. Dan ini yang menurut saya belum tergerak di hati-hati mereka. Gitu. Nah, belum tergerak, tapi sebelumnya kita tanggapi kawan kita dulu nih, ada dari R.MATH. Mas Ari sama Mas Taufan belum pernah ke Papua ya, apakah ada alasan khusus? Nah, Mas Ari dulu Mas, silakan. Ya, saya ke Papua sudah beberapa kali ya. Saya ke Jayapura, kemudian ke Wamena, ke Timika, ke Biak. Jadi saya impresi saya terhadap Papua adalah alamnya indah, alamnya harus kita jaga, budayanya luar biasa. Salam lestari dari Indonesia, dari Surabaya. Wah, salam. Nah, waktu itu alhamdulillah saya dapat tugas juga 2014 main ke Tembagapura, ke Freeport. Waktu itu ada pelatihan di sana, kurang lebih stay 5 hari di sana di Tembagapura, dan sampai sekarang tuh kadang-kadang kangen sekali ya, karena kan pengalaman naik chopper tuh hampir oleng choppernya tuh Mas. Waduh, untung saya panjang umur gitu dari situ saya sepakat alamnya indah dan orangnya tuh baik-baik ya, tulus-tulus. Nah, makanya di kita di Grassback aja. Sempat ke Grassback, sempat naik. Nah, juga kebetulan Mas Ari juga di Rumah Milenial, dan di Rumah Milenial ada Ketua Bidang Indonesia Timur, pengembangan pemuda Indonesia Timur, ada Albert PC di sana, ada Billy Mambrasar. Jadi ke depan juga sudah bersepakat kami semua Indonesia itu Sabang sampai Merauke, Mas Ari ya. Jadi semua kita libatkan, tidak hanya gender equality, tapi ethnic equality. Ini menarik loh Mas Ari, kita bicara ethnic equality, bahwa di berbagai forum keberagaman etnik itu juga perlu dimunculkan katanya. Tidak dalam acara-acara yang sifatnya kenegaraan, tapi kayak ruang publik virtual casual, itu juga mulai harus membiasakan ethnic equality gitu. Jadi ini kemarin saya dapat insight dari beberapa teman, bagus juga begitu ya, bahwa Indonesia tidak hanya pulau-pulau tertentu tapi semuanya gitu. Oke, salam lestari juga. Oke, Mas Ari, begini, kalau kita ke luar negeri ya, entah itu konteks sebagai dosen, entah itu sebagai pelancong atau sebagai apa, narasinya itu kan, wah Indonesia punya berapa ribu pulau, kayaknya template banget gitu loh berita baiknya gitu. Kayak nggak ada yang lain gitu. Nah, ada nggak sih Mas info-info yang mungkin orang tuh jarang denger gitu ya, terkait berita baik tentang Indonesia? Atau mungkin kalau Mas Ari mau jawab pertanyaan lanjutan nih dari kawan kita, boleh juga nih Mas. Karena dari Papua, ini bisa dibaca nih, karena dari Papua sangat kurang kabar-kabar baik yang diangkat oleh media saat ini. Media yang ada kok rasanya berita, mungkin bisa bikin section khusus Mas, kabar dari Papua Mas, di GNFI Mas. Sebenarnya kita sudah punya komitmen juga selama beberapa bulan terakhir ini, kita mengangkat konten-konten dari Papua, dan konten dari Papua tuh banyak banget itu. Mulai dari budayanya, kemudian alamnya indah sekali, kemudian juga kultur masyarakatnya. Coba bayangkan Mas, kita itu punya sekitar 800-an bahasa gitu kalau nggak salah ya. 800-an bahasa di seluruh Indonesia, bahasa daerah seluruh Indonesia. Nah, 600-nya itu ada di Papua. Kemudian kita punya burung cendrawasih. Kita kan tahunya burung cendrawasih satu, ternyata ada puluhan spesies cendrawasih di Papua gitu. Nah, kita tahunya kanguru itu ada di Australia, di Papua juga ada. Nah, sehebat itu Papua itu. Jadi ini yang perlu kita angkat, karena kalau kita tanya misalnya kepada orang Jogja, kepada orang Surabaya, kepada anak-anak SMA itu, saya pernah tanya, apa yang kalian ketahui tentang Papua? Ya, beberapa hal ada kotekanya, kemudian cendrawasihnya, dan segala itu saja gitu. Jadi perlu kita betul-betul mengangkat narasi baru dari Papua yang ternyata kalau kita lihat dari Jayapura itu malam harinya indah sekali, dan kita beberapa kali di Asia kita angkat, kita masukkan foto Jayapura di malam hari yang berbukit naik itu.
indah sekali, Mas. Dan saya setuju Papua harus menjadi bagian integral dari narasi Indonesia. Nah, pertanyaan tadi Mas, yang tadi Mas, tentang Indonesia, artinya kira-kira apa yang harus dibangun di Indonesia? Maksudnya memang itu template-nya, saya nggak tahu siapa yang bikin template itu ya. Satu, kita negara demokrasi terbesar, pulau terbanyak, kemudian Muslim terbanyak dan segala macam gitu, dan nggak ada yang salah, tapi kita perlu bikin ini baru. Cuman rasanya begini Mas, kalau kita ngomong itu kan kita ngomong branding juga kan ya. Nah, betul. Branding itu kan dari berbagai sisi ya. Misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi Human Development Index dan segala macamnya itu. Dan kita National Geographic tahun 2017 kalau nggak salah. 2007 itu pernah menyusun satu pertanyaan-pertanyaan gitu. Seberapa bagus reputasi Indonesia atau branding Indonesia di luar negeri? Taunya dari mana? Gitu. Satu, apakah orang Indonesia kalau di luar negeri itu dikenal sebagai orang-orang yang berbaik hati, suka menolong, segala macam? Atau tidak? Satu. Kedua, apakah makanan Indonesia kalau di luar negeri digemari? Atau tidak? Nah, kalau di luar negeri kita mengenal makanan Thailand, makanan Vietnam lah kira-kira. Apakah kalau kita ketemu misalnya di Inggris, di Rusia, atau di Amerika Serikat, kita ngomong tentang Indonesia, mereka bisa tahu letaknya di mana Indonesia, atau tidak? Nah, kira-kira hal-hal seperti itu yang menurut saya perlu dikabarkan, Mas. Kulinernya, kemudian tentang bagaimana ekonomi Indonesia sudah tumbuh, bagaimana teknologi Indonesia, bagaimana kalau saya pernah waktu itu saya di mana ya, kalau nggak salah di Atlanta, di Georgia. Waktu mau terbang ke Florida gitu kan, ditanya gitu, maaf ya saya mau tanya, apakah kalau di Indonesia tuh banyak orang yang masih tinggal di atas pohon gitu? Serius Mas, saya seperti itu. Jadi sedikit itu gambaran Indonesia di mata mereka gitu. Mereka tidak melihat bahwa Indonesia sebagai growing power di Asia gitu. Dan kita juga perlu sebelum kita mengabarkan yang baik-baik tentang Indonesia ke orang luar, kita harus paham dulu kabar baik dari Indonesia seperti apa. Contoh misalnya Mas, kita adalah negara dengan ekonomi terbesar kelima di Asia ya. China nomor 1, Jepang nomor 2, India nomor 3, Korea Selatan nomor 4, Indonesia nomor 5. Kita punya manufacturing capacity terbesar keempat ya, India di bawah kita. Kita punya digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita punya ini dan itu segala. Kita adalah negara satu-satunya yang bisa bikin kapal selam di Asia Tenggara. Kita adalah satu-satunya yang punya pabrik kereta api di Asia Tenggara. Kita punya satu-satunya yang bisa bikin pesawat terbang di Asia Tenggara. Jadi hal seperti itu menurut saya yang ya pelan-pelan, nggak bisa dikabar, oh kan bisa bikin pesawat, enggak. Jadi kita harus pelan-pelan membangun itu. Dalam sebuah ada Sydney Morning Herald, Mas, saya ingat sekali, belum lama saya baca, saya lupa bulan apa, tapi tahun lalu, dia bilang begini, Indonesia's global reputation is only a tenth of its size. Jadi sebenarnya reputasi global Indonesia itu hanya 1/10 dari ukuran Indonesia. Jadi ya kira kalau 1/10 itu kira-kira kayak 27 juta gitu penduduknya. Padahal kita kan gede banget penduduknya. Wilayahnya juga gede banget. Kita perlu PR kita banyak dalam membangun brand Indonesia. Tidak hanya kita tapi juga Kemenlu, Kemenpar, Kominfo dan segala macam. Oke. Mas, yang menarik adalah ketika kita bicara dan narasinya adalah pengembangan human capital, sumber daya manusia. Nah, kita punya hampir nanti reach, insya Allah beberapa tahun depan reach 270 juta lah. Nah, apakah memang kualitas SDM di usia produktif ya, kita bicarakan ranahnya di usia produktif, cukup mampu Mas membawa banyak perubahan itu ke depan? Nah, kan narasinya tuh SDM gitu ya. Perspektif Mas Ari bagaimana melihat ini framingnya Mas? Apakah framing yang muncul di media-media itu memang beneran seperti itukah? Atau mungkin ada perspektif lain terkait dengan SDM ini? Framing di media seperti apa sih? Saya malah ini negatif ya? Ya, kalau saya lihat ya berimbang sih. Ada yang konstruktif, pesimis, konstruktif, optimis, gitu. Kalau misalkan konstruktif, destruktifnya lebih ke kritik pemerintah. Tapi kalau dari sisi narasi-narasi lain, ya tone-nya masih positif. Tapi kalau dari Mas Ari sendiri, gimana Mas melihat kualitas SDM ini sendiri? Ya.
Nah, yang penting kita perlu acknowledge, kita perlu akui bahwa kalau kita ngomong tentang SDM, kita ngomong tentang globalisasi, kita ngomong tentang era abad 21, kita nggak mau harus ngomong tentang kompetisi antar negara-negara, kompetisi antar jadi kalau kita ngomong tuh bukan lagi Jakarta dengan Surabaya atau Mataram dengan Denpasar, nggak lagi, tapi dengan Jakarta dengan Manila, kemudian Surabaya dengan Kuala Lumpur, Medan dengan Ho Chi Minh misalnya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kita perlu belajar dari data, Mas. Jadi menurut EMD Thailand 2019 kita itu masih berada di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara, terutama tiga negara itu. Jadi Singapura, Malaysia, Thailand. Bahkan kadang-kadang kita kalah juga dengan Philippines gitu. Nah, itu dari sisi talent, Mas. Jadi kualitas talent itu macam-macam. Saya lupa kriterianya apa saja. Kedua, kalau kita ngomong tentang era saat ini, maka mau nggak mau kita ngomong tentang kemampuan atau the capacity how to innovate something. Iya, kemampuan inovasi. Ya, kemampuan inovasi kita juga meningkat terus, Mas. Meningkat terus, negara lain di Asia Tenggara turun gitu. Kita meningkat terus, ini turun. Kita masih di bawah. Tapi kita catching up, Mas. Kita catching up. Yang penting tidak we heading there lah. Yes, getting there. We heading there. Agak jauh, tapi yang lain ini agak stagnan ya, karena mungkin posisinya udah di atas, mau naik lagi udah susah. Tapi kita getting there. Asal kita naik terus saja, kita bergerak terus ya, kita akan terus ke sana. Kemudian yang ketiga adalah juga peringkat-peringkat kampus-kampus di Indonesia. Jadi pendidikan tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, ada Times Higher Education, ada QS, kemudian dan lain-lain. Kita memang ada di 4 negara yang selalu di kalau kita ngomong tentang 30 besar Asia Tenggara ya, kampus-kampus kita tuh ada bersama-sama dengan 4 negara yang lain, ada Singapura, Malaysia, Thailand itu. Ada Filipina ada naik, Brunei ada naik. Tapi kita dari sisi peringkat kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Dari sisi apa? Jurnal yang dibikin, kemudian dari risetnya, kemudian dari international acknowledgement, kemudian ngomong tentang employer opinion dan segala macam. Kita masih nomor 4 di Asia Tenggara. Nah, kita perlu belajar dari tadi itu. Nah, makanya saya bilang tadi dari awal memang, seberapa kecilnya pun progres kita, yang penting kita progressing. Nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti, apalagi mundur gitu. Nah, yang penting itu, Mas, saya rasa sih, opini saya konstruktif, buat yang namanya konstruktif itu harus. Jadi kalau kita data juga. Kalau kita ngomong tentang membangun negara, membangun human capital, kita kayak bangun rumah, bangun gedung tinggi deh. Gitu. Kalau ada yang kurang ya bilang kurang. Oh, ini semuanya kurang nih, gitu. Jangan, kita udah bagus. Nah, kita rasanya memang ada beberapa hal yang masih challenging ya, tapi perlu kita kejar. Satu itu kita harus akui. Yang kedua, we are progressing, we are getting there. Yang lain-lain juga berlari kencang, kita juga. Nah, Mas, ini ada pertanyaan dari Satrio Asrori. Masih ada nggak nih di sini? Oh, masih ada. Selamat malam, Satrio. Nanya, Mas, menurut Mas Ari pribadi, melihat kondisi Indonesia saat ini, pemuda, apakah goal akhir Indonesia Gold, Indonesia Emas ya, Indonesia Gold dapat terwujud 2045. Nah, ini menarik nih, Mas. Saya juga ada satu pertanyaan, biar sekalian dengan pertanyaannya Satrio, adalah melihat ini, Mas Ari itu optimis atau pesimis, Mas, di Indonesia 100 tahun? Dan apa sih yang terjadi nanti, Mas? Ya. Begini, Mas. Jadi kita perlu melihat negara-negara lain ya. Jadi yang saat ini maju, China, Korea, Jepang, ya mungkin kalau Singapura kekecilan, mana ya kira-kira? Argentina India. Mungkin ya. India belum, Mas. Kita sama India belum. Lebih bagusan kita. Maksudnya lebih kita punya privilege lah dibandingkan India, serius nih. Lebih civilized ya mungkin. Per kapita kita lebih tinggi. Nah, pertanyaan tadi bagus. Kira-kira apakah 2045 kita mampu mewujudkan cita-cita yang sudah ditetapkan dalam program 2045 itu. Nah, 2045 kita diharapkan menjadi negara dengan perekonomian yang mapan, maju. Artinya maju itu kita sudah mempunyai pendapatan per kapita 15 ribuan, 12.000 sampai 15.000 US dollar
per tahun. Apakah tercapai? Bisa tercapai, tapi kita harus berlari kencang sekali, bergerak cepat sekali. Saat ini kita masih 4.100-an ya. Thailand itu 8 ribuan, Malaysia 12 ribuan, kita 4 ribuan. Nah, banyak hal yang bisa kita perbuat Mas dari sekarang. Pertama adalah apa namanya? Kita tahu tantangan-tantangan kita tahu kesulitan-kesulitan kita tahu hambatan-hambatan ya, kita harus atasi itu. Kalau soal optimis atau pesimis 2045 akan terwujud ya, saya optimis Indonesia at least akan mencapai setidaknya dekat dari situ, Mas. Kenapa? Kita punya modal besar sekali. Bayangkan apa yang kita tidak punya, Mas. Anak mudanya banyak, kemudian kita juga bergerak terus, kemudian semoga demokrasi kita makin matang, kemudian juga industri digital kita maju, kemudian kita sudah mulai memahami bahwa yang namanya impor, yang namanya produksi dalam negeri itu sudah tahu nih seluk-beluknya kira-kira do and don'ts-nya kira-kira sudah tahu. Saya rasa sih tidak perlu 2045, 10 tahun ke depan kita akan melihat sebuah perubahan besar di Indonesia. Dan itu perubahan yang positif. Perubahan yang something is looming. Something is looming itu kalau ini ya. Gini. Nah, sekarang lagi gini nih. 10 tahun lagi kita akan melihat perubahan. Kira-kira apa? Ya kita bisa bikin perubahan itu bagus ya, kita bisa bikin perubahan itu dari konteks apa Mas, mungkin Mas, dalam konteks apa yang mungkin yang akan kelihatan seperti yang tadi Mas Ari narasikan itu apa, dari sektor apa gitu? Ya, yang paling kelihatan adalah dari sektor ekonomi Mas, dari sektor ekonomi. Kalau dari infrastruktur kita sudah mulai catching up ya. Dari sektor ekonomi pendapatan kita naik, kemudian juga Indonesia akan mendapatkan pengakuan yang lebih besar dari global. Kemudian Indonesia makin dipercaya menjadi pemain global di Asia. Kemudian pendapatan per kapita naik, kita naik pendapatan. Kemudian misalnya lagi GDP kita juga makin naik. Saat ini kita GDP kita 1,2 triliun dolar. Kan? Nah, mungkin kita sudah melewati Korea Selatan, kemudian sudah melewati yang lain-lain dan segala macamnya. Saya rasa sekali lagi pola itu sudah mulai kelihatan di sana sini, Mas. Orang sudah mulai sadar, entah itu di kalangan akademisi, pekerja, media, pemerintah juga saya rasa bahwa mereka tahu masalahnya apa, mereka tahu solusinya apa. Tinggal gitu. Tinggal gerak aja. Template-nya sudah ada harusnya. Tinggal gerak mau atau enggak. Harusnya mau. Karena waktunya nggak lama lagi. Tapi again, sekali lagi saya optimis tujuan-tujuan itu akan tercapai. Amin. Nah, ini luar biasa ya, powerful sekali statement dari Mas Ari ini. Teman-teman, kita nggak kerasa udah 7 menit lagi. Nah, di 7 menit ini saya mau maksimalkan bertanya dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama adalah imajinasi Mas Ari tentang Indonesia. Gak usah ngomongin 100 tahun lah. Mungkin 10-20 tahun ke depan tuh maunya Indonesia dia sebagai seperti apa sih? Kalau kita tahu lah, Amerika ada American Dreams, India, lalu China, they have their own tagline yang tervisualisasikan begitu, menjadi seperti apa. Nah, kalau dari imajinasi liarnya Mas Ari, positioning kita tuh akan dikenal sebagai negara yang seperti apa gitu. Dan kalaupun misalkan seandainya nih, Mas Ari diminta sama negara untuk memikirkan itu, apa narasi Indonesia apa yang memang catchy gitu dan bisa dijual ke global, apa kira-kira? Mas, kita ini punya menurut saya saya punya 2 jawaban. Meskipun ada banyak jawaban lain, tapi karena waktu pendek saya 2 jawaban saja. Indonesia itu dikaruniai 2 given blessings dari Yang Maha Kuasa. Pertama adalah alam kita yang luar biasa, kedua adalah sumber daya manusia kita yang begitu besar. Kita harus mengenalkan pada dunia bahwa Indonesia is the heaven of natural paradise. Kita adalah super. Wow. Kalau Korea Selatan itu adalah super powernya dunia kreatif, Amerika itu super powernya militer dan ekonomi, Jepang super powernya teknologi kecil, Jerman mesin-mesin, Indonesia adalah super power di bidang biodiversity lingkungan hidup. Kita harus menjaga we heaven of the earth ya. Yes, the paradise of the earth. We are the home of the countless, the highest, the greatest of biodiversity on earth. Kita paling luar biasa. Mantap. Kita perlu jaga itu, kita perlu maksimalkan itu, menjadi pioneer, menjadi lokomotif dalam penyelamatan planet bumi. Gitu. Kenapa?
thresholdnya cuma 10 tahun lagi, kita harus bisa yes or no untuk menanggulangi climate change. Dan Indonesia bisa menjadi pioneer di situ. Pertama itu. Kedua, dari sisi sumber daya manusia, kita itulah negara yang sejak dulu kenal orang-orangnya sangat kreatif. Bayangkan jika semua orang mencurahkan, menelurkan kreativitasnya. Bayangkan, kalau misalnya ada orang bilang 1 di antara 1 juta, maka kita punya ada 270 juta orang, dan ada 270 kreativitas yang setidaknya bisa muncul secara besar-besaran. Indonesia perlu dikenal sekarang kreativitasnya, entah karena filmnya, karena budayanya, karena local wisdomnya, karena kearifan lokalnya, karena mungkin musiknya, karena mungkin tarian-tariannya, karena mungkin budayanya yang dikenal dan mempengaruhi dan etnis di kawasan. Gitu. Jadi etnis seperti Korea, jadi bahkan orang Indonesia yang jauh dari Korea pun belajar bahasa Korea, hafal itu arti-arti Korea. Kita maunya seperti Mas, satu di bidang alam, satu di bidang manusianya, kreativitas. Wah, nature and human, 2 hal itu. Wah, luar biasa. Mas, pertanyaan sekaligus statement terakhir nih dari Mas Ari ya, 3 menit terakhir. Ada golden message dari Golden Hour ini. Pesan terbaik Mas Ari untuk adik-adik kita yang sekarang masih ada di bangku sekolah dan kuliah, ya kita sebut dengan generasi Alpha atau Centennials, ataupun generasi milenial yang saat ini sedang ada di ranah usia produktif lah, bekerja sebagai entrepreneur atau profesional, dan generasi di atas kita, the boomers yang sekarang sebagai pemangku kepentingan kebijakan di berbagai macam sektor. 3 pesan untuk ketiga sektor ini apa aja, Mas? 2,5 menit. Ya, kawan-kawan, kalau kita melihat Indonesia saat ini bukanlah negara yang sempurna. Dan mungkin tidak akan pernah menjadi negara yang sempurna. Tapi dengan kita bergerak bersama-sama, dengan kita menyadari kemampuan dan potensi kita, potensi bangsa kita, maka Indonesia bisa menjadi negeri dan bangsa yang luar biasa, yang membanggakan, yang menjadi lighthouse-nya dunia, yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk maju, untuk bergerak, untuk survive, dan menjadi kebanggaan bagi rakyatnya. Saya rasa itu bisa dicapai dengan bergerak bersama-sama, belajar bersama-sama, berjejaring bersama-sama, progressing, advancing, dan keep moving. Kira-kira itu. Wow, progressing, advancing, and keep moving. Nah, jadi supaya kolaborasi ya Mas, kita tentunya tidak berharap tidak hanya sebagai suatu slogan, tapi memang benar-benar jadi ruh berkarya ya, gotong royong begitu. Saya pribadi pun menganggap sekecil Mas? Sekecil apapun perbaikan itu lakukan secara continue. Jadi kalau dalam Islam itu ada istiqomah, apapun sekecil apapun itu terus kita lakukan, maka kita akan mendapatkan namanya incremental gains. The exponential improvement itu bisa didapatkan dari kombinasi atau agregasi dari perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan secara continue. Wah, luar biasa. Teman-teman, banyak banget insight dari Mas Ari malam hari ini langsung dari Surabaya, dan saya selalu menganggap Mas Ari ini abang saya, bukan abang biologis tapi abang ideologis ya. Insya Allah kita ke depan bersaudara dan sama-sama berkolaborasi terus. Sukses terus Mas untuk GNFI, sehat terus Mas. Thank you Mas untuk teman-teman di GNFI dan keluarga. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di waktu berikutnya Mas. Sehat-sehat. Ya, assalamualaikum Mas. Merdeka. Semangat Mas. Baik kawan-kawan. Baik, terima kasih teman-teman.